Halo Sobat Movie, video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Your Eyes Tell. Film ini dibintangi oleh Ryusei Yokohama yang berperan sebagai Rui Shinosaki dan Yuriko Yoshitaka yang berperan sebagai Akari Kashiwagi. Film yang dirilis tahun 2020 di Jepang ini bercerita tentang kisah cinta antara seorang petinju dan seorang wanita yang tidak bisa melihat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk kalian Sobat Movie, subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Dan yuk, kita mulai saja ceritanya. Menampakkan seorang lelaki bernama Rui Shinosaki yang bangun di pagi hari. Rui adalah seorang mantan petinju dan anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang biarawati di sebuah panti asuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja sebagai seorang serabutan. Pagi dan siang bekerja sebagai pengantar gas dan minuman, malam harinya bekerja sebagai penjaga tempat parkir. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai penjaga tempat parkir menggantikan seorang kakek. Sebagai penjaga, dia diberikan fasilitas tempat tinggal oleh bosnya. Saat shiftnya dimulai, Rui yang mengantuk tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita. Dia bernama Akari Kashiwagi yang ternyata tidak bisa melihat. Walaupun dia tidak bisa melihat, dia cukup mandiri dan bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan yang memang mempekerjakan orang tunanetra. Setiap sore Akari selalu datang ke tempat pos penjaga untuk menonton sebuah drama bersama kakek penjaga sebelumnya. Saat itu, Akari tidak tahu bahwa kakek itu sudah digantikan oleh Rui. Dia memberikan beberapa makanan dan minuman kepada Rui yang masih dianggapnya sebagai sang kakek. Tak berapa lama, Akari menyadari bahwa itu bukanlah sang kakek. Sehingga dia meminta kembali semua makanan dan minuman yang diberikannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Karena hujan turun, Akari tidak bisa pulang. Rui mengajaknya untuk menonton drama bersama. Karena tidak bisa melihat, saat menonton, dia hanya bisa mendengar percakapan para pemainnya. Hal itu membuat Rui merasa takjub dan terus memandangi wajah Akari. Selesai menonton drama, Akari memberikan Rui makanan yang awalnya diambil kembali. Dia juga mengingatkan Rui untuk rutin menyirami mugwort yang merupakan tanaman yang ada di depan pos penjaga, lalu pergi meninggalkan Rui. Scene pun berganti ke sebuah tempat latihan tinju. Di sana Rui menemui ketua dan pelatihnya untuk meminta maaf. Dia menceritakan masa lalunya yang sempat hilang tidak ada kabar karena dirinya ditangkap polisi. Masuk penjara karena perbuatan buruknya yang menyiksa seorang pria yang dianggapnya pengkhianat. Saat itu, Rui masih merupakan seorang gangster bersama teman masa kecilnya yang bernama Kyosuke. Melihat Rui kembali, pelatih dan ketuanya menginginkan Rui untuk kembali menjadi seorang petinju, namun ditolak oleh Rui dan dia pun pergi. Malam harinya, Akari yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, melewati pos penjaga Rui dan menghampirinya. Rui pun mengembalikan tempat makan yang kemarin diberikan oleh Akari. Mereka berdua akhirnya menonton drama bersama. Seperti biasa karena tidak bisa melihat, Akari hanya bisa menanyakan penampilan dari para pemain kepada Rui. Seperti baju apa yang dikenakan, antingnya seperti apa, dan model sepatu yang digunakan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Akari meminta Rui untuk membuka jendela karena mencium aroma tidak sedap dari sepatu yang digunakan Rui. Dan karena tidak bisa melihat, Akari selalu memanggil Rui dengan sebutan paman, karena dia mengira Rui berumur 30 tahunan. Ketika Akari hendak pulang, Rui memberikan beberapa buah persik kepada Akari yang didapatnya dari seorang bibi tukang bersih-bersih. Setelah menerima buah tersebut, Akari pun memperkenalkan diri. Saat bersalaman dengan Rui, Akari merasakan tangan Rui yang sangat keras, sehingga membuatnya penasaran pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Rui selama ini. Hari pun berganti.
Akari yang saat itu sedang makan di dekat toilet di rumahnya merasakan adanya air yang membasahi kakinya. Dan ternyata saluran air di kamar mandinya mampet sehingga membuat Akari terpeleset hingga kakinya terkilir. Malam harinya Akari datang lagi ke tempat Rui untuk menonton drama. Dan dia menyadari bahwa Rui sudah mengenakan sepatu baru dari aroma sepatu baru yang bisa diciumnya. Saat hendak pulang, Akari diserempet oleh mobil yang membuat kakinya semakin parah sehingga tidak bisa berjalan. Rui pun mengantar Akari ke rumah sakit dan pulang ke rumahnya. Saat itu Akari tidak sanggup lagi untuk berjalan, sehingga Rui menawarkan untuk menggendong Akari sampai ke rumahnya. Di sini memperlihatkan kedekatan mereka yang mulai terjalin. Tak berapa lama sampailah mereka di rumah Akari. Saat Rui hendak pulang, Akari mempunyai satu permintaan lagi kepada Rui, yaitu memperbaiki saluran air di toiletnya yang ternyata tersumbat karena ada pakaian dalam yang masuk ke saluran tersebut. Sebagai hadiah karena telah menolongnya hari itu, Akari pun memberikan 2 tiket konser musik yang dia dapatkan dari temannya. Namun karena Rui mengaku tidak punya teman, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama. Keesokan harinya, Rui menjemput Akari dan pergi ke konser musik bersama. Sepulangnya dari konser musik, mereka pergi untuk makan malam. Saat itu, Akari membicarakan banyak sekali hal. Namun dia sadar bahwa Rui tidak pernah bercerita apa-apa tentang dirinya. Sehingga membuat Akari penasaran akan masa lalu Rui. Namun karena merasa tidak nyaman, Rui mengatakan hal yang membuat Akari tersinggung, dan akhirnya keduanya pun pulang. Sesampainya di rumah Akari, Rui memberitahukan identitas dirinya yang bernama Antonio Shinosaki Rui, 24 tahun, seorang petinju, dan mempunyai masa lalu yang buruk. Akari meminta maaf karena menanyakan masa lalu Rui, dan akhirnya Akari tahu bahwa Rui masih seumuran dengannya. Keesokan malamnya, Shin memperlihatkan Akari yang baru saja pulang kantor. Di depan pintunya sudah ada bosnya yang menunggu. Awalnya Akari sudah menolak bosnya untuk bertamu malam itu. Namun bosnya memaksa untuk masuk. Di dalam benar saja, Akari mendapatkan perlakuan buruk dan coba dilecehkan oleh sang bos yang ternyata menyukai Akari. Akari pun menyalakan alarm untuk meminta bantuan. Tak berapa lama Rui datang, menghajar dan mengancam akan membunuhnya jika dia mengulangi perbuatannya. Saat itu, Akari sudah meminta Rui untuk berhenti memukulinya, karena takut dirinya akan dipecat dari pekerjaannya. Namun Rui terus memukulinya dan bosnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Mendengar Akari yang masih ingin bekerja di tempat itu, Rui berkata bahwa dia akan bertanggung jawab atas hidup Akari. Namun Akari tidak bisa menerimanya karena akan semakin membuatnya merasa bersalah dan tambah sengsara. Yang pada akhirnya Akari meminta Rui untuk pulang. Sepanjang malam Akari memikirkan kejadian itu. Esokan harinya, Akari mendatangi tempat Rui dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri. Dia meminta Rui untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat agar dirinya bisa merasa lebih lega. Rui pun membawa Akari ke sebuah pantai. Di sana Rui menceritakan bahwa semasa kecil dia pernah dibawa oleh ibunya ke pantai tersebut, menggendong Rui dan berjalan ke arah laut, berniat untuk bunuh diri. Namun hanya Rui yang satu-satunya selamat dari kejadian itu. Rui menyesali kenapa dia tidak ikut mati saat itu, karena dia merasa tidak pantas untuk hidup karena masa lalunya yang buruk. Mendengar cerita itu, Akari meminta Rui untuk mencari kaca laut. Ketika menemukannya, Rui memberikannya kepada Akari. Di sana Akari berkata bahwa orang yang tersakiti juga bisa menjadi pribadi yang baik seperti kaca laut yang bisa dipoles menjadi halus. Kemudian Akari memberikan kaca laut tersebut kepada Rui sebagai jimat yang akan selalu menghubungkan mereka berdua.
Dan saat itulah Akari dan Rui tinggal bersama. Bersama Akari, Rui menjadi sangat bersemangat menjalani harinya. Dia memutuskan untuk kembali bertinju dan berusaha bekerja keras untuk bisa menghidupi Akari. Rui juga membelikan seekor anak anjing yang dinamainya Suku, untuk bisa menemani dan menjaga Akari saat sendirian di rumah. Selain itu, Rui juga melakukan renovasi seperti menghilangkan pembatas pintu dan membongkar jendela kamar agar sinar matahari bisa masuk. Scene pun berganti ke sebuah pertandingan tinju. Saat itu Rui berhasil keluar menjadi seorang pemenang. Selama pertandingan, ternyata teman-teman gangster di masa lalu Rui melihat kemenangan tersebut dan mencoba mengajak Rui untuk bisa masuk ke dalam tim mereka lagi. Namun Rui menolaknya dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Akari dan Rui pergi berziarah ke makam orang tua Akari. Di sana, Akari memperkenalkan Rui kepada kedua orang tuanya dan menceritakan kenapa matanya tidak bisa melihat. Malam itu, saat Akari yang baru saja mendapatkan izin mengemudi, mengajak kedua orang tuanya untuk berkeliling di mana Akari yang menyetir mobil tersebut. Namun saat itu Akari melihat ada seorang pria yang terbakar dan terjatuh dari sebuah bangunan bertingkat. Hal tersebut membuat Akari kehilangan fokus saat berkendara sehingga dia tidak melihat mobil yang ada di depannya. Kecelakaan pun terjadi, merebut nyawa kedua orang tuanya dan Akari kehilangan penglihatannya. Mendengar cerita Akari dari hari dan tempat kejadian, Rui menyadari bahwa malam itu dia berada di lokasi. Saat itu dia memukul pria tersebut dan membuatnya bunuh diri dengan membakar dan melompatkan diri dari gedung. Hal ini membuat Rui menjadi sedih, marah, dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kecelakaan Akari dan kedua orang tuanya. Suatu malam, memperlihatkan Rui yang sedang berjalan dihadang oleh Kyosuke yang merupakan ketua gangster Rui di masa lalunya. Malam itu, Kyosuke mengajak Rui untuk bergabung ke dalam timnya melawan kelompok Gokuryu dalam pertandingan tinju jalanan, dan menawarkannya sejumlah uang jika Rui mau bergabung. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak oleh Rui. Ketika Rui pulang ke rumah, dia melihat rumahnya berantakan. Dia mendapatkan kabar bahwa Akari masuk rumah sakit. Akari terpeleset dan menyebabkan tulang rusuknya patah. Tidak hanya itu, dokter juga menjelaskan bahwa selain gejala yang diakibatkan oleh kecelakaan malam itu, Akari diketahui memiliki gejala ablasi retina yang jika dibiarkan bisa mengalami kebutaan total. Masih di malam yang sama, Rui pergi ke sebuah panti asuhan, tempat dulunya dia dirawat dan dibesarkan. Dia sering datang ke sana pada saat dia merasa sedih. Di sana dia bertemu dengan seorang biarawati yang membesarkannya. Rui bertanya kepada biarawati tersebut, bagaimana cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Biarawati itu pun berkata kepada Rui bahwa dia sudah menebusnya, dan harus bisa memaafkan diri sendiri, dan dia tidak bisa merubah masa lalunya, tapi bisa dengan masa depannya. Saat itulah keesokan harinya Rui menjenguk Akari dan bertanya kepada Akari kenapa dia tidak mau melakukan operasi. Sementara dokter berkata bahwa matanya masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh. Akari menjawab bahwa biayanya sangat besar. Selain itu, dia juga merasa bersalah terhadap kedua orang tuanya dan menjadi beban baginya. Sehingga dengan tidak bisa melihat, dia merasa bebannya menjadi lebih ringan. Mendengar hal itu, Rui meyakinkan Akari untuk menjalankan operasi agar dia bisa melihat pesta pernikahan dan juga anak-anaknya kelak. Masalah biaya, Rui akan berusaha untuk mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, saat Rui mengantarkan Akari pulang ke rumah, dia melihat pintu rumahnya dicoret oleh Kyosuke dan gengnya. Malam itu pun, Rui pergi ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan Kyosuke. Dia mengatakan kepada Kyosuke bahwa dia telah putus dengan Akari, dan meminta Kyosuke untuk tidak mengganggu Akari lagi.
Rui juga menerima tawaran Kyosuke dengan bayaran di muka, di mana uang itu akan dia gunakan untuk membayar biaya perawatan mata Akari. Hari itu pun tiba, hari di mana Akari akan menjalani operasi. Saat itu Rui mengantarkan Akari yang ternyata menjadi saat terakhir buat dia bertemu dengan Akari. Karena setelah itu, Rui mempersiapkan diri untuk pertandingan, meninggalkan rumah Akari dan juga membakar semua foto-fotonya bersama Akari. Hal ini dia lakukan agar Kyosuke tidak mengganggu Akari lagi. Pertandingan pun dimulai. Rui pun memenangkan pertandingan tersebut. Melihat Rui yang menang, Kyosuke menjadi sangat kesal. Malam itu dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rui. Rui ditabrak dan ditusuk beberapa kali hingga tergeletak. Di saat yang sama menampilkan scene di mana operasi Akari berhasil, dan dia pun akhirnya bisa melihat. Namun saat itu Akari tidak lagi bisa menemukan Rui. Saat kepindahan rumahnya, dia mendapatkan paket dari Rui. Paket itu berisi kotak musik yang ia titipkan kepada sang biarawati untuk bisa diberikan kepada Akari. Akari pun pergi ke tempat panti asuhan tersebut dan bertemu dengan sang biarawati. Di sana, biarawati itu menceritakan semua tentang Rui, termasuk kejadian pada saat kecelakaan Akari terjadi. Hal itu membuat Akari menjadi sangat sedih. Dua minggu kemudian, memperlihatkan Akari yang sedang membuka toko mak dan vas yang terbuat dari tanah liat. Di samping itu, dia juga menjadi relawan di rumah sakit. Saat itu merupakan jadwal Akari untuk menjadi relawan. Dia pergi ke rumah sakit untuk membantu orang-orang di sana. Saat itulah dia bertemu dengan Rui. Namun Akari tidak mengenalinya. Rui saat melihat Akari yang sudah bisa melihat juga tidak bisa berkata apa-apa kepada Akari. Hingga suatu saat pada saat Akari pergi bersama suku keluar dari tokonya, tak lama kemudian Rui dengan kakinya yang masih pincang memasuki toko tersebut. Di sana dia melihat namanya dijadikan nama toko oleh Akari. Rui membeli sebuah tanaman dan saat itu dia melihat sebuah kotak musik yang dia berikan kepada Akari. Mendengar musik tersebut membuatnya bersedih. Di perjalanan pulang, suku yang melihat Rui langsung mengejarnya, menggonggong, dan membuat Rui terjatuh. Saat itulah Akari bertemu dengan Rui kembali dan menyadari bahwa Rui adalah pria yang ia pijat saat menjadi relawan di rumah sakit. Tapi dengan tetap diam, Rui pun meninggalkan Akari. Saat kembali ke tokonya, Akari diberitahukan oleh pegawainya bahwa tadi ada seorang pria memakai kruk yang menangis pada saat mendengar kotak musik tersebut. Hal itu membuat Akari sadar bahwa pria tersebut adalah Rui yang dicarinya selama ini. Dia pun langsung pergi mencari Rui yang ditemuinya di jalan. Namun Rui sudah tidak ada di sana. Akari pun pergi ke pantai yang pernah dikunjunginya bersama Rui. Di pantai tersebut memperlihatkan Rui yang sedang berjalan menuju lautan, dan saat itu Rui mendengar ada yang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah Akari. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah Rui, Akari meraba wajah Rui. Dan akhirnya Akari mengajak Rui untuk pulang bersama. Itulah ending cerita dari film Your Eyes Tell. Menarik bukan? Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian Sobat Movie bisa mendapatkan update dari film-film menarik lainnya yang tentunya hanya di channel Bubu Movie.